Dipermalukan Fiorentina, Rudi Garcia berang, Napoli tidak punya mentalitas. Napoli lagi-lagi dihadapkan hasil minor setelah mereka dikandaskan oleh Fiorentina di ajang Serie A. Pelatih Rudi Garcia menilai bukan masalah taktis yang menjadi biang kerok, melainkan para pemainnya tidak mempunyai mentalitas dan sikap. Partenopei takluk atas Fiorentina dalam laga lanjutan pekan ke-8 Serie A 2023-24. Bermain di Stadio Diego Armando Maradona, Senin, 9 Oktober 2023, dini hari WIB, sang tuan rumah menyerah dengan skor 3-1. Gol-gol kemenangan La Viola diciptakan oleh Josip Brekalo di menit ke-7, Giacomo Bonaventura menggandakan keunggulan pada menit 63 dan gol ditutup oleh Nico Gonzalez di masa injury time babak kedua. Napoli hanya mampu membalas lewat Victor Osimhen di menit 45. Kami merasakan kepahitan, frustrasi, ini adalah hasil yang buruk. Masalahnya adalah kami melakukan kesalahan di lini pertahanan, juga di lini depan. Gol pertama seharusnya bisa kami hindari, itu jelas, kata Garcia kepada DAZN. Gagal antar Inter Miami ke playoff MLS, Lionel Messi buka peluang balikan dengan Barcelona. Lionel Messi dikabarkan dapat bergabung kembali dengan Barcelona melalui status pinjaman dari Inter Miami setelah mereka gagal lolos ke babak playoff MLS. Kekalahan Miami 1-0 dari FC Cincinnati memastikan mereka tidak akan ambil bagian dalam tahap selanjutnya dari kompetisi tersebut, dan musim mereka akan berakhir akhir bulan ini. Keadaan tim yang dimiliki oleh David Beckham itu tidak terbantu dengan cedera yang menimpa Messi, yang awalnya terlihat dapat membalikkan keadaan di tim yang sedang kesulitan tersebut sebelum absen dalam 5 pertandingan karena masalah pada kakinya. Musim pertama Messi di Amerika telah menghasilkan 11 gol dari 13 pertandingan, meskipun ia tampil jauh lebih baik di Piala Liga dibandingkan dengan kompetisi lainnya. Sementara pelatih Inter Miami, Gerardo Martino, telah menepis anggapan bahwa Lionel Messi dapat kembali ke Barcelona sebagai pemain pinjaman pada bulan Januari. Mason Greenwood cetak gol pertamanya bersama Getafe. Mason Greenwood mulai menunjukkan tajinya bersama Getafe. Pemain pinjaman dari Manchester United itu sukses mencetak gol pertamanya bersama Getafe pada ajang La Liga 2023-2024. Manchester United meminjamkan Greenwood ke Getafe pada bursa transfer awal musim ini. Pemain 22 tahun dipinjamkan hingga akhir musim 2023-2024, tanpa opsi pembelian permanen saat masa peminjamannya habis. Bagi Greenwood, peminjaman ke Getafe menjadi bab baru dalam karirnya. Greenwood akhirnya bisa bermain sepak bola pada level profesional lagi setelah dibekukan dari skuad Manchester United lebih dari 1 musim. Greenwood mendapat kehidupan kedua di Getafe. Lebih dari sekadar bermain, akan tetapi merajut ulang talenta terbaiknya. Serba pertama Arsenal usai kalahkan Man City, ternyata terakhir menang tahun 2015. Arsenal membuat kejutan dengan mengalahkan Manchester City dalam duel pekan ke-8 Premier League 2023-2024, Minggu, 8 Oktober 2023. The Gunners menang dengan skor tipis 1-0. Duel di Emirates Stadium ini memang diprediksi bakal berlangsung seru, tapi tidak ada yang menduga Arsenal bisa menang. Man City sebagai juara bertahan terbukti masih sangat tangguh musim ini. Tak ada gol yang tercipta dari kedua tim di sepanjang babak pertama. Arsenal harus menunggu hingga menit ke-86 untuk mencetak gol kemenangan lewat aksi Gabriel Martinelli. Hasil ini pun mengantar Arsenal menyalip posisi Man City di papan atas klasemen Liga Inggris sementara. The Gunners bisa sedikit membalaskan dendam musim lalu. Kemenangan Arsenal kali ini pun lebih dari soal 3 poin. Hasil ini jauh lebih berarti bagi Mikel Arteta dan skuadnya. Betapa tidak, Arsenal tidak pernah menang atas Man City di Premier League sejak tahun 2015 lalu. Catatan buruk itu pun akhir terpatahkan kemarin, setelah 8 tahun. Ini juga jadi kemenangan pertama Arsenal atas tim asuhan Josep Guardiola di Premier League. Mikel Arteta akhirnya bisa menggulingkan sang guru. Lebih dari itu, hasil ini istimewa karena untuk pertama kalinya sejak tahun 2017, Arsenal akhirnya bisa memetik kemenangan atas juara bertahan Liga Inggris. Cagliari versus Roma, Ranieri kembali tak berdaya lawan Mourinho. Sepanjang karir kepelatihannya, Claudio Ranieri sudah beberapa kali bertemu dengan Jose Mourinho. Hasilnya, Ranieri lebih sering kalah. Itu kembali terjadi saat Cagliari melawan AS Roma di Serie A.
Cagliari menjamu Roma di Unipol Domus pada pekan ke-8 Serie A 2023-2024, Minggu, 8 Oktober 2023. Cagliari kalah 1-4. Roma racikan Mourinho unggul 4-0 terlebih dulu melalui gol-gol Houssem Aouar menit 19, Romelu Lukaku menit 20 dan 59, serta Andrea Belotti menit 51. Anak-anak asuh Ranieri hanya bisa mencetak 1 gol hiburan lewat penalti Nathan Nandes pada menit 87. Ranieri sudah 11 kali bertemu dengan Mourinho. Hasilnya adalah 2 kali menang, 2 kali seri, dan 7 kali kalah. Ranieri sejauh ini sudah menghadapi Mourinho sebagai pelatih Juventus, Roma, Leicester City, Fulham, dan Cagliari. Baru 2 kemenangan yang diraih Ranieri atas Mourinho, dan keduanya dengan skor 2-1 di kandang. Yang pertama diraihnya bersama Roma ketika melawan Inter Milan di Serie A pada tahun 2010. Yang kedua diraihnya bersama Leicester saat melawan Chelsea di Premier League pada tahun 2015. Man City tanpa Rodri jadi kayak klub biasa, gampang kalah. Manchester City 3 kali menelan kekalahan beruntun di kompetisi domestik, 2 di antaranya di Premier League. Skuad Josep Guardiola jelas sedang tidak dalam kondisi optimal. Minggu, 8 Oktober 2023, Man City keok dengan skor tipis 0-1 dalam kunjungan ke Emirates Stadium, markas Arsenal. Hasil ini buruk karena Arsenal adalah rival langsung mereka di papan atas. Pertandingan itu tidak berjalan sesuai harapan Man City. Mereka tidak banyak mengancam selama 90 menit, hanya melepas 1 tembakan tepat sasaran. Lini serang Man City tidak banyak mengancam karena mereka terlalu banyak kehilangan bola di lini tengah. Barisan gelandang Man City sering kalah dalam duel-duel perebutan bola. Karena itulah muncul asumsi bahwa absennya Rodri ternyata berdampak besar untuk permainan Man City dalam beberapa pekan terakhir. Top skor AS Roma, Romelu Lukaku, 7 gol. Musim ini, AS Roma meminjam Romelu Lukaku dari Chelsea. Striker 30 tahun Belgia mantan pemain Inter Milan itu membayar kepercayaan Giallorossi dengan ketajaman di depan gawang. Roma menghadapi tuan rumah Cagliari pada pekan ke-8 Serie A 2023-2024, Minggu, 8 Oktober 2023. Roma memenangi laga di Unipol Domus ini dengan skor 4-1. Roma memimpin 4-0 terlebih dulu melalui gol-gol Houssem Aouar menit 19, Romelu Lukaku menit 20 dan 59, serta Andrea Belotti menit 51. Cagliari hanya bisa mencetak 1 gol hiburan lewat penalti Nathan Nandes pada menit 87. Dengan sepasang golnya ke gawang Cagliari, berarti Lukaku sudah mencetak 7 gol dalam 8 penampilan untuk Roma. Dia pun mengukuhkan namanya sebagai top skor sementara Giallorossi di semua kompetisi musim ini. Menang sebelum jeda internasional, kesempatan Chelsea untuk bernapas. Chelsea akhirnya menemukan salah satu permainan terbaik mereka dalam duel lanjutan Liga Inggris 2023-2024 akhir pekan lalu. The Blues menggasak tuan rumah Burnley dengan skor telak 1-4. Bertandang ke Turf Moor, skuad Mauricio Pochettino memikul tekanan untuk melanjutkan tren positif. Pekan lalu, mereka susah payah mengalahkan Fulham untuk mendapatkan 3 poin berharga. Nah, kemenangan atas Burnley kemarin menjaga tren positif tersebut. Chelsea akhirnya bisa merangkai 2 kemenangan beruntun, setelah sebelumnya tidak pernah menang dalam 3 pertandingan. Laga kontra Burnley kemarin sekaligus menandai dimulainya jeda internasional. Kompetisi domestik akan terhenti selama sekitar 2 pekan ke depan. September lalu, skuad Chelsea memasuki jeda internasional dengan modal kekalahan. Sekarang mereka berhasil menang sebelum memasuki 2 pekan libur kompetisi klub. Napoli baru saja menelan 2 kekalahan beruntun. Parahnya lagi, 2 kekalahan itu semuanya mereka alami di kandang sendiri. Tim asuhan Rudi Garcia itu berturut-turut dipecundangi oleh Real Madrid dan Fiorentina. Napoli menjamu Fiorentina di Stadio Diego Armando Maradona pada pekan ke-8 Serie A 2023-2024, Senin, 9 Oktober 2023. Sang juara bertahan dipaksa menyerah 1-3. Tertinggal oleh gol Josip Brekalo menit 7, Napoli sempat menyamakan kedudukan melalui penalti Victor Osimhen menit 45. Namun, Napoli tumbang setelah Fiorentina menyarangkan 2 gol lagi lewat Giacomo Bonaventura menit 63 dan Nicolas Gonzalez menit 90. Tengah pekan lalu, Napoli juga kalah di kandang. Mereka dikalahkan Madrid di ajang Liga Champions. Mikel Arteta bangga setelah mengalahkan Manchester City. Arsenal meraih kemenangan penting dalam lanjutan kompetisi Liga Inggris.
Pertandingan kandang di Emirates Stadium versus Manchester City pada Minggu, dimenangkan dengan skor 1-0. Gol dari Gabriel Martinelli jelang akhir babak kedua menjadi penentu kemenangan tim tuan rumah. The Gunners sukses mengakhiri catatan buruk ketika menghadapi Man City. Tim London Utara itu terakhir kali meraih kemenangan dalam ajang Liga Inggris atas tim tersebut pada 2015. Hasil ini juga membuat Arsenal naik ke peringkat kedua klasemen sementara sebelum jeda internasional. Manajer Arsenal, Mikel Arteta, merasa bangga dengan kemenangan yang diraih timnya. Arteta menganggap timnya berhasil mengalahkan tim terbaik di dunia saat ini dan melakukannya dengan semangat juang yang tinggi dalam pertandingan yang diiringi dengan kesulitan yang signifikan. Lazio si paling dramatis. Musim ini, Lazio sudah beberapa kali meraih hasil secara dramatis. Teranyar, pasukan Maurizio Sarri melakukannya dalam laga kontra Atalanta di Serie A. Lazio menjamu Atalanta di Olimpico pada pekan ke-8 Serie A 2023-2024. Lazio menang dramatis dengan skor 3-2. Lazio unggul 2-0 terlebih dulu lewat bunuh diri Charles de Ketelaere menit 5 dan Valentin Castellanos menit 11. Namun, Atalanta bisa menyamakan skor jadi 2-2 melalui gol-gol Ederson menit 33 dan Sead Kolasinac menit 63. Lazio akhirnya menang berkat gol Matias Vecino di menit 83. Ini bukan pertama kalinya Lazio meraih hasil berkat gol yang tercipta di menit-menit akhir. Sebelumnya, Lazio juga melalui skenario serupa saat melawan Atletico Madrid dan Celtic di Liga Champions.